Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia, atas limpahan kenikmatan. Semoga nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada setiap kita menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab kita bisa menjalankan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah, dan menjadi sebab kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh istri-istri beliau, kepada seluruh sahabat beliau, dan kepada orang-orang beriman yang senantiasa istiqomah dengan sunnah Nabi SAW. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari yang lalu saya ingat mendapatkan sebuah postingan di salah satu grup WhatsApp. Salah seorang ustadz kita mengirimkan sebuah gambar yang berisi salah satu kutipan percakapan atau diskusi antara seseorang dengan salah satu di antara ibu atau nenek yang masih selamat. Sampai dengan detik hari ini, dari semua yang terjadi di Palestina atau Gaza, dalam salah satu kutipan percakapan tersebut beliau mengatakan, sesungguhnya kami tidak pernah kekurangan untuk menyiapkan kain kafan, namun selama-lamanya kami tidak akan pernah memiliki persediaan bendera putih. Apa makna dari percakapan atau ungkapan ini? Bahwa selama-lamanya mereka tidak akan pernah mengakui kekalahan di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun setiap menit atau mungkin setiap jam atau setiap hari mereka melihat sekian banyak saudara-saudaranya, sekian banyak keluarga-keluarganya yang harus dibungkus dengan kain kafan berwarna putih. Namun kain berwarna putih itu hanya diridhai oleh mereka ketika dimasukkan ke dalam bumi Allah, dan tidak akan pernah diridhai oleh mereka untuk ditancapkan di atas kepala-kepala mereka. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ungkapan dan perkataan ini tentu saja tidak akan mungkin bisa keluar dari mulut salah seorang di antara kita yang tidak pernah mengalami kejadian peristiwa yang begitu dahsyat yang telah mereka alami. Kalau kita diminta untuk berbicara tentang Gaza hari ini,
Kalau kita diminta untuk berbicara tentang Palestina hari ini, maka sekian banyak ucapan, sekian banyak perkataan, sekian banyak ungkapan, bahkan dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW yang kita bisa utarakan dan sampaikan kepada seluruh dunia. Tapi ungkapan, perasaan yang begitu dalam serta perjuangan yang begitu hebat yang disampaikan oleh seorang ibu yang sudah tidak muda lagi, yang sebentar lagi akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, namun dia mampu menunjukkan bagaimana sebenarnya seorang muslim bersikap terhadap kehidupan dunia ini. Perbedaan ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ungkapan yang disampaikan oleh seorang ibu tadi dan ungkapan yang bisa disampaikan oleh sekian banyak jutaan bahkan miliaran manusia yang tidak pernah merasakan apa yang terjadi di Gaza, Palestina sana. Perbedaan ungkapan itu lahir disebabkan karena perbedaan zaman, perbedaan masa, dan perbedaan waktu yang terjadi di antara kita. Karena sesungguhnya setiap zaman dan waktu, setiap era dan masa yang lewat dalam kehidupan manusia membawa sekian banyak cerita, membawa sekian banyak peristiwa dan kejadian. Dan setiap zaman yang dilewati oleh manusia dan setiap kejadian dan peristiwa yang dilewati oleh manusia yang berbeda-beda itulah yang membedakan setiap ungkapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara sunnatullah adalah bahwa akan selalu terjadi perubahan demi perubahan seiring dengan bertambahnya usia dunia ini. Semakin ke belakang sebuah zaman, semakin bertambah sebuah masa, maka akan selalu terjadi perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ambil contoh kecil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, tuluhu situna dira'an. Tingginya Nabi Adam alaihissalam itu adalah 30 meter atau 60 hasta. Sedangkan lebar badannya adalah 7 hasta atau 3,5 meter. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan postur besar seperti itu. Namun seiring dengan pergantian zaman, seiring dengan pergantian waktu, semakin ke belakang semakin mengecil umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan dikaruniakan usia kurang lebih 1000 tahun. Dan semakin bertambah zaman, semakin ke belakang, semakin dekat dengan hari kiamat, semakin berkurang usia umat manusia. Sampai dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa qalilum man yatajawazu dzalika aw kama qala. Usia umatku, kata Nabi SAW, antara 60 sampai 70 tahun saja. Coba dibandingkan antara 60 dengan 1000 tahun. Coba bandingkan dengan usia Nabi Nuh alaihissalam, dalam pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama adalah 1650 tahun. 950 tahun adalah usia dakwahnya saja. Olehnya itu jemaah dirahmati Allah SWT, jika terjadi perubahan-perubahan ini pada kehidupan manusia seiring dengan berjalannya dan bergantinya waktu dan zaman, maka selain daripada itu, sesuatu yang maknawi pun juga pasti akan ikut berubah. Beberapa contoh yang tadi kita sebutkan adalah contoh-contoh yang zahir, contoh-contoh yang nampak. Sesuatu yang tidak nampak tentu terjadi perubahan jauh lebih besar lagi. Saya beri contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kana an-nasu ummatan wahidah." Dahulunya itu umat manusia adalah umat yang satu. Kenapa disebut sebagai umat yang satu? Karena tidak pernah ada yang melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi pertama kali perbuatan kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam, fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Terpecah belah umat manusia, sebagian di antara mereka yang taat kepada Allah sebagaimana kakek nenek moyang mereka yaitu Adam dan Hawa alaihissalam, dan sebagian lagi berpecah menjadi orang-orang yang musyrik dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga perubahan jemaah sekalian.
dan perubahan itu tidak akan mungkin terjadi. Perbuatan kesyirikan dan kekufuran itu tidak akan mungkin terjadi kecuali telah terjadi perubahan pada fitrah manusia, terjadi perubahan pada akal manusia, terjadi perubahan pada pemahaman manusia. Coba kita bayang-bayangkan jemaah sekalian, Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedua tangan Allah, dimasukkan ke dalam surga, lalu diberikan kemuliaan untuk menjadi khalifatan fil ardi, diturunkan dalam kehidupan dunia. Kira-kira bagaimana pandangannya Nabi Adam alaihissalam terhadap kehidupan dunia yang sebenarnya ini? Itulah yang seharusnya pandangan yang sama, pemahaman yang sama, fikiran yang sama yang kita bawa ketika kita lahir dalam kehidupan dunia ini. Apa yang difahami oleh Nabi Adam ketika beliau turun dalam kehidupan dunia ini, apa yang beliau rasakan dalam kehidupan dunia ini, seharusnya itulah yang kita fahami, itu yang kita rasakan, karena kita adalah keturunan beliau. Namun sekali lagi jamaah sekalian, pergantian zaman itu menggerus sebagian di antara pemahaman-pemahaman yang seharusnya diwariskan oleh Nabi Adam alaihissalam kepada putra-putra beliau, diwariskan kepada nabi-nabi yang datang selanjutnya, diwariskan kepada umat manusia. Tapi ternyata tidak demikian. Selalu saja ada sebahagian di antara zaman umat manusia, perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian itu akhirnya mengalihkan pemahaman yang sebenarnya menjadi pemahaman yang keliru. Mohon maaf jemaah dirahmati Allah SWT, saya hanya tidak mau mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh nenek yang tadi kita sampaikan di awal itu, saya hanya tidak mau mengatakan bahwa seperti inilah seharusnya kita semua umat Islam memandang kepada dunia ini. Seharusnya seperti inilah pemahaman kita terhadap kehidupan dunia ini. Tapi ternyata kebanyakan di antara umat Islam pemahamannya tidak seperti itu. Dan coba kita bandingkan antara apa yang kita fahami selama ini dengan apa yang difahami oleh sang nenek tadi dengan hadis Nabi SAW. Wasiat Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka qaribun aw abiru sabil." Wahai Abdullah, jadilah engkau dalam kehidupan dunia ini sebagai seorang yang gharib, orang yang asing, aw abiru sabil, atau orang yang melancong ke sebuah tempat dan sebentar lagi akan meninggalkan tempat itu. Tugas kita hari ini, tugas kita saat ini, coba dibandingkan apa yang kita fahami selama ini dari kehidupan dunia dan apa yang difahami oleh sang nenek tadi dengan kehidupan dunia, dan apa yang difahami oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai orang yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita banding-bandingkan jemaah sekalian. Kira-kira mana di antara pemahaman kita yang paling dekat kepada pemahaman Nabi SAW? Namun tentu kita tidak perlu bersedih jemaah dirahmati Allah SWT, karena yang namanya pemahaman, bergesernya pemahaman, bergesernya fikrah, pemikiran, ideologi dan seterusnya, itu adalah sesuatu yang lumrah ditemukan dalam kehidupan umat manusia. Seorang Aisyah radhiyallahu taala anha yang paling cerdas saja pernah ditegur oleh Nabi SAW dengan pemahaman beliau terhadap kehidupan dunia ini. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW dihadiahkan seekor kambing. Kemudian ketika datang beberapa orang yang meminta sedekah dari Nabi SAW, maka Nabi sampaikan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, berikanlah sebagian dari kambing yang dihadiahkan kepada kita ini, kepada saudara-saudara kita, kepada para sahabat Nabi SAW yang membutuhkan." Maka Aisyah radhiyallahu taala memberikan sebagian di antara apa yang dihadiahkan kepada Nabi SAW. Setelah itu Nabi bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Aisyah, madza abqaiti lana?" Wahai Aisyah, apa yang kamu simpankan untuk kita ini? Maka Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak menyimpankan apa-apa kecuali satu paha kambing ini saja." Karena memang Aisyah radhiyallahu taala tahu bahwasanya makanan kesukaan Nabi Muhammad SAW salah satu di antaranya adalah paha kambing. Maka itulah yang disisakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ketika ditanya oleh Nabi SAW, "Apa yang kamu sisakan untuk kita, wahai Aisyah?" Maka Aisyah menjawab, "Saya sudah sedekahkan semuanya, saya sudah berikan dan tidak tersisa untuk kita kecuali paha kambing ini saja ya Rasulullah." Maka ditegur oleh Nabi SAW, "Wahai Aisyah, sesungguhnya kamu telah
menyimpankan dan menyisakan untuk kita semua bagian kambing itu kecuali satu paha kambing ini. Inilah satu paha kambing yang kamu tidak sisakan untuk kita. Coba jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita berada dalam mauqif, dalam posisi di hadapan Nabi SAW, seakan-akan yang benar adalah pandangan kita, karena yang tersisa memang adalah paha kambingnya. Namun dalam pandangan seorang manusia biasa yang diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang tersisa itu adalah apa yang disedekahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan apa yang akan dimakan itulah yang akan menjadi kotoran dan tidak akan tersisa untuk kita. Coba bandingkan jamaah sekalian, seandainya kita berada dalam posisi Aisyah radhiyallahu taala anha, dengan semua deposit yang kita miliki, dengan semua harta yang kita miliki, ratusan juta, triliunan uang yang kita punya, puluhan juta yang kita punya dan seterusnya, itu semua tidak akan tersisa jamaah sekalian kecuali apa yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu konsep bagaimana Nabi SAW juga meluruskan pandangan seorang Aisyah radhiyallahu taala anha yang terkenal sebagai wanita yang paling cerdas dari sahabat Nabi SAW. Olehnya itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintah dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Salah satu di antara fungsi beliau adalah untuk meluruskan pemahaman umat manusia. Olehnya itu dalam sebuah hadis yang sahih Nabi mengatakan, wa innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Akhlak itu sudah ada di tengah-tengah umat manusia. Orang-orang Arab jahiliyah dengan kejahilian mereka dan kebodohan mereka, mereka memiliki akhlak. Mereka memiliki kejujuran, mereka memiliki wafa, mereka memiliki berbagai macam akhlak mulia di tengah-tengah umat manusia, meskipun mereka disebut sebagai orang-orang yang jahil dari agama, karena mereka melakukan kesyirikan, kekufuran dan seterusnya. Tapi ketika Nabi SAW diutus kepada umat manusia, liutammima makarimal akhlak, itu berarti ada sesuatu yang harus diluruskan, ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang salah dalam metode, dalam cara pandang, dalam konsep hidup yang harus diluruskan oleh Nabi SAW. Dan itulah isi kandungan Al-Quran. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang konsep kehidupan dan konsep nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengangkat tentang persoalan ini, dan sekian banyak juga ayat-ayat yang salah diinterpretasikan oleh sebagian dari umat Islam. Sebut saja firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Ayat yang selalu kita baca, ayat yang selalu kita dengarkan, namun kebanyakan dari umat Islam tidak faham dengan konsep yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu ekor hewan melata pun di muka bumi ini kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Ingat jamaah sekalian, yang dijamin menurut ayat ini adalah rezeki. Allah tidak pernah menjamin nikmat. Allah tidak pernah menjamin nikmat untuk dikaruniakan kepada seorang hamba, karena rezeki dan nikmat adalah dua hal yang berbeda. Saya berikan contoh. Allah karuniakan rezeki 10 juta untuk kita. Kalau kita mengambilnya dengan cara yang dihalalkan, maka itu adalah rezeki dan sekaligus menjadi nikmat. Kalau kita ambil 10 juta rezeki itu dengan cara yang diharamkan, maka itu tetap menjadi rezeki dan tidak akan pernah menjadi nikmat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah menyewa seorang budak dan mengatakan, "Wahai budak, saya ingin menyewa jasamu, jagakan ini 1 ekor kuda yang saya punya. Saya memiliki kebutuhan beberapa saat di kampung sebelah. Saya akan berikan kamu 3 dirham kalau kamu menjaga kuda saya ini sampai saya balik." Setelah terjadi persetujuan, Ali bin Abi Thalib melakukan apa yang dia perlukan. Setelah beliau kembali di petang hari, beliau mendapati ternyata kudanya sudah tidak memiliki tali kekang atau tali pelananya. Setelah itu beliau mencari jamaah sekalian, ternyata ditemukan tali pelana atau tali kekang kudanya Ali bin Abi Thalib sudah tergantung di salah satu toko dari seorang muslim. Maka ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, "Wahai saudaraku, dari mana kamu mendapatkan tali kuda ini?" Orang tersebut mengatakan, sang penjual mengatakan, "Saya menemukan itu dari seorang pemuda. Dia datang ke tempat saya dan dia menjualnya. Berapa yang dia jual? 3 dirham.
Kata Ali bin Abi Thalib, subhanallah, seandainya dia mau bersabar dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, barang sesaat saja saya akan berikan 3 dirham itu dengan cara yang dihalalkan, dengan cara yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia melakukan jasa kepada saya dan berikan jasa kepada orang tersebut. Namun ternyata dia tidak bersabar. Dia mengambil tali kekang kudanya Ali bin Abi Thalib, dia larikan dan dia bawa ke pasar, dijual dengan harga 3 dirham dan didapatkan dengan cara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nahl ayat yang ke-18, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Ayat yang selalu kita dengarkan dan kita sudah paham dengan maknanya jemaah sekalian. Tapi coba sekali lagi kita baca bagaimana penafsiran para ulama kita. Apa konsep yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini? Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin mencoba menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha. Semua terjemahan Al-Quran kalau kita rujuk hari ini jamaah sekalian, semuanya mengatakan kalau kalian menghitung-hitung nikmatku, kalian tidak akan sanggup menyebutkannya atau menghitungnya. Sekarang kalau kita rujuk kepada tafsir Al-Quran, tafsir yang paling pertama, yang paling kita hafal, tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi, kalau kalian ingin mencoba menghitung nikmat Allah, la tashkuruha, kalian tidak akan mungkin bisa bersyukur kepada nikmat-nikmat itu. Karena memang secara bahasa jamaah sekalian, menerjemahkan 2 kata yang berbeda dengan makna yang sama itu sesuatu yang salah sebenarnya. Wa in ta'uddu itu diambil dari kata al-addu. Al-addu itu artinya menghitung, 1, 2, 3 itu namanya al-addu. Wa in ta'uddu, kalau kalian menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat ucapan dan seterusnya, itu namanya al-addu. La tahsuha, artinya kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya, mengetahuinya, memahaminya, mengamalkannya serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna al-ihsan. Olehnya itu ayat ini sebenarnya memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbicara tentang masalah syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka satu ayat yang paling populer yang kita hafalkan bersama di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala menyimpan sebuah rahasia, menjelaskan tentang konsep nikmat yang sebenarnya Allah karuniakan kepada umat manusia, namun kebanyakan di antara umat manusia, khususnya umat Islam, tidak faham. Kalau kita melihat Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, saya tambahkan nikmat itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian kufur atas nikmat-nikmat tersebut, sesungguhnya azab saya sangat pedih. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu menggunakan metode muqabalah di dalam Al-Qur'an. Apa itu metode muqabalah? Muqabalah itu artinya ketika Allah menjelaskan tentang sebuah makna, ketika Allah menjelaskan tentang sebuah informasi, maka metode muqabalah itu artinya Allah akan datangkan penjelasan selanjutnya 180 derajat kebalikannya. Itu namanya muqabalah. Kalau seandainya saya ditanya apa itu panas dan saya mengatakan panas itu adalah lawannya dingin, itu muqabalah. Kalau saya ditanya apa itu timur, saya menjawab timur itu adalah lawannya barat, itu muqabalah. Kalau saya ditanya apa itu tinggi, saya jawab tinggi itu lawannya pendek, itu muqabalah namanya. Dan metode dan manhaj ini jamaah sekalian selalu digunakan berulang-ulang kali, terus-menerus dilakukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Coba di awal surah Al-Baqarah sudah ada metode muqabalah jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. 3 ayat selanjutnya jamaah sekalian, ayat yang ketiga, keempat dan kelima Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. 2 ayat selanjutnya, ayat yang ke-6 dan yang ke-7 Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang kafir kepada Allah. 13 ayat selanjutnya Allah menyebutkan tentang ciri orang-orang yang berada di antara kafir dan mukmin itu, yaitu orang-orang munafik. Itu namanya muqabalah. Di dalam surah Al-Zalzalah, surah yang kita hafal bersama, di akhir surah itu Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu muqabalah.
Siapa yang melakukan amalan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, pasti dia lihat hasilnya. Dan siapa yang melakukan sebuah keburukan sekecil apapun keburukan, pasti dia lihat hasilnya. Itu namanya muqabal. Allah menyebutkan tentang nikmat syurga, selanjutnya Allah sebutkan tentang azab neraka. Allah sebutkan para penghuni syurga, Allah sebutkan selanjutnya para penghuni neraka, dan seterusnya. Namun ingat, ketika Allah menjelaskan tentang persoalan nikmat jamaah sekalian, seakan-akan Allah tidak pernah mempergunakan metode muqabalah di dalam Al-Quran, padahal metode ini terus-menerus berulang di dalam Al-Quran. Ketika Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur atas nikmatku, saya akan tambah nikmatku. Tapi kalau kalian kufur atas nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih bagi mereka. Jamaah sekalian, kalau kita ingin menerapkan metode muqabalah yang terus berulang di dalam Al-Quran, harusnya bunyi ayatnya wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la anqusannakum. Harusnya seperti itu. Kalau kalian bersyukur atas nikmatku, saya tambah nikmatku. Tapi kalau kalian kufur atas nikmatku, maka saya akan kurangi nikmat tersebut. Harusnya begitu jamaah sekalian. Tapi ketika berbicara tentang masalah nikmat, bukan seperti itu konsep nikmat jamaah sekalian. Dan ini kebanyakan umat Islam tidak memahaminya. Ketika berbicara tentang masalah rezeki dan masalah nikmat, bukan persoalan banyak dan sedikit jamaah sekalian, tapi persoalan dia adalah nikmat atau semata-mata rezeki. Tapi persoalan dia adalah merupakan bagian dari keimanan atau dia diambil bukan dari bagian keimanan. Coba kita lihat orang-orang di luar sana. Cristiano Ronaldo yang mencari rezeki hanya dengan menggunakan kedua kakinya. Bisa dibayangkan seandainya dia mencari rezeki dengan kedua kaki dan kedua tangannya, kira-kira bagaimana banyak uangnya. Namun dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, karunia, rezeki, harta melimpah ruah Allah berikan kepada dia. Padahal dia tidak beriman kepada Allah, dia kafir kepada Allah, dia tidak pernah bersyukur kepada Allah, dia tidak pernah sujud kepada Allah. Tapi kenapa nikmat itu terus bertambah kepada dia? Karena konsep nikmat itu jamaah sekalian, semakin seseorang kufur kepada nikmat Allah, semakin Allah bukakan pintu-pintu dunia bagi dia. Itulah konsep nikmat di sisi Allah SWT. Olehnya itu jamaah sekalian, ketika ada orang mukmin yang ditimpa musibah lantas dia bersyukur kepada Allah, itu berarti dia paham dengan konsep ini. Boleh jadi sebagian di antara nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kita lupa bersyukur kepada Allah. Kita justru bersyukur, berterima kasih kepada sebagian orang yang kita lihat telah berjasa dalam kehidupan kita, dan kita tidak bersyukur kepada Allah SWT. Maka sekalian saja Allah cabut nikmat tersebut untuk memberikan peringatan, wahai hamba, kamu itu adalah hamba kesayangan saya. Saya tidak mau kamu terlalaikan dengan nikmat-nikmat yang selama ini saya berikan, kemudian kamu semakin jauh dan kamu tidak bersyukur kepada saya. Sekalian saya tarik nikmat tersebut supaya kamu kembali kepada saya. Sedangkan orang-orang kafir dibiarkan, semakin mereka kafir atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, semakin tidak bersyukur kepada Allah dan tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan bagi mereka semua pintu-pintu dunia. Kalau mereka sudah lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, akhadnahum baghtatan. Kami akan ambil mereka semuanya sekaligus tanpa ampun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, ini pemahaman-pemahaman yang seharusnya kita ulangi kembali jamaah sekalian. Konsep-konsep yang seperti ini yang seharusnya kita segarkan kembali, kita ingatkan kembali. Mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang benar-benar memahami bagaimana konsep kehidupan dunia yang sebenarnya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada khutbah yang kedua ini secara pribadi kami ingin mengingatkan diri sendiri dan kepada jamaah sekalian. Pada hari Jumat mari kita memperbanyak dua buah ibadah kita kepada Allah. Yang paling pertama, mari memperbanyak doa kepada Allah pada hari Jumat, oleh karena telah sahih dari Nabi SAW dalam hadis bahwa pada hari Jumat itu ada satu waktu yang singkat dan pendek. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu yang singkat dan pendek pada hari Jumat, melainkan setiap doa dan permintaannya akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Di dalam sebuah hadis yang hasan bahwa waktu diijabahnya doa pada hari Jumat adalah setelah selesai melaksanakan salat asar sampai dengan terbenamnya matahari.
Yang kedua, mari kita memperbanyak salawat dan taslim kepada Rasulullah Muhammad SAW pada hari Jumat, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaihi biha asyra. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ahmi hawzatal Islam wal muslimin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qum ila salatikum.